Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi siswa-siswi baru. Semoga kalian nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah di SMP Budi Utomo Surakarta ini. Sebelumnya saya akan membacakan daftar isi untuk perkenalan video kali ini. Yang pertama nanti ada biodata guru, yang kedua kontrak belajar, yang ketiga penilaian, yang keempat mekanisme tugas siswa. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia Febriana, alamat Jalan Duren nomor 20 RT 1 RW 8, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Saya alumni dari Universitas 11 Maret Surakarta dan bergabung di SMP Budi Utomo ini pada bulan Juli tahun 2019. Jadi selain mengajar IPS di SMP Budi Utomo Surakarta ini, Ustazah juga diberi amanah untuk mengampu mata pelajaran prakarya khususnya untuk kelas 7. Yang pertama, kontrak belajar mata pelajaran prakarya. Jadwal pembelajaran akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 10.00 sampai 11.30. Sistem pembelajarannya yaitu dengan menyaksikan video pembelajaran yang akan ditayangkan di YouTube channel SMP Budut Surakarta. Kemudian untuk proses pembelajarannya, yang pertama, ketika pembelajaran berlangsung, peserta didik diharapkan memakai pakaian rapi dan sopan serta tidak boleh sambil tiduran. Jadi meskipun di sini pembelajarannya secara daring, Ustazah harapkan kalian juga bersikap yang sopan ketika menyaksikan pembelajaran dengan seksama, dengan fokus dan antusias. Nomor 2, setiap pertemuan peserta didik wajib mengisi daftar hadir dengan cara klik link yang ada di deskripsi YouTube channel SMP Budut Surakarta. 3. Apabila peserta didik tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, peserta didik diharapkan izin ke wali kelas. Jadi Ustazah minta amal solih kalian tertib dalam hal presensi, jangan sampai tidak absen. 4. Peserta didik wajib mengumpulkan feedback atau tugas tepat waktu. Karena sistemnya daring, saya harapkan kalian juga jangan sampai menunda-nunda untuk mengumpulkan tugas, karena nanti akan merepotkan kalian sendiri. 5. Peserta didik wajib menyiapkan buku untuk menulis catatan dan tugas. 6. Peserta didik diharapkan mencari referensi lain yang menunjang materi pembelajaran. Saya yakin kalian nanti juga lebih kreatif apabila nanti penjelasan dari Ustazah masih kurang bisa dipahami, kalian bisa belajar sendiri dengan cara googling atau membaca buku yang sudah kalian miliki atau juga melihat YouTube. Karena mata pelajaran prakarya nanti akan lebih banyak praktek daripada teori. Untuk penilaian ada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap, Ustazah mengambil dari presensi kalian atau tingkat kehadiran kalian. Yang kedua, sikap ketika mengikuti pembelajaran. Termasuk di sini adalah ketertiban kalian dalam mengumpulkan tugas. Itu juga masuk ke dalam nilai sikap. Sikap disiplin, tertib, dan bertanggung jawab. 2. Pengetahuan. Pengetahuan ini nanti akan Ustazah ambil dari nilai tugas kalian. 2. Ulangan harian. Yang ketiga dari ulangan tengah semester. Yang keempat dari ulangan akhir semester. Dan yang terakhir
penilaian keterampilan itu diambil dari kinerja, portofolio, dan produk. Nanti dalam pelajaran prakarya kalian akan diminta untuk melakukan praktek membuat produk, juga melakukan tugas-tugas yang nanti akan dikumpulkan menjadi portofolio, dan juga saya nilai dari kinerja kalian dalam mengerjakan tugas keterampilan. Selanjutnya, mekanisme tugas siswa. Tugas mandiri yaitu tugas yang diberikan oleh guru kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu. Tugas dalam mata pelajaran prakarya berupa praktek. Nanti kalian akan saya minta melakukan praktek membuat keterampilan yang akan dikerjakan secara individu di rumah. Karena kalian tidak bisa bekerja kelompok dengan situasi yang saat ini, maka kalian harus mengerjakannya sendiri-sendiri. Dan saya minta kalian jujur untuk mengerjakannya sendiri. Kemudian untuk laporan tugas mandiri dilaporkan secara online berupa foto atau video. Nanti setelah pembelajaran berakhir, nanti Ustazah akan menjelaskan mekanisme pengumpulannya. Nanti bisa kalian mengumpulkan melalui wali kelas atau diupload di Instagram dengan menandai Instagram Ustazah, yaitu @ulfa.aa. Nah, yang harus kalian kerjakan, yang pertama, ketika pembelajaran, peserta didik diwajibkan menyaksikan video pembelajaran yang ditayangkan di YouTube channel SMP Budut Surakarta. Yang kedua, presensi dilakukan setelah siswa-siswi menyaksikan video pembelajaran yang tayang di YouTube. Jangan lupa selalu presensi dengan klik link yang ada di kolom deskripsi. Ketiga, siswa-siswi diwajibkan menyiapkan buku catatan yang digunakan untuk mencatat materi yang penting ketika proses pembelajaran berlangsung. Terakhir, tugas peserta didik wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. Sekian kontrak belajar dari Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Oke, karena waktu kita terbatas, minggu kemarin kita sudah tidak bertemu, maka pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan langsung ke materi. Oke, materi pembelajaran untuk prakarya semester 1. Kita akan mempelajari yang pertama kerajinan serat, yang kedua kerajinan tekstil, yang ketiga teknologi konstruksi miniatur rumah, yang keempat budidaya tanaman sayuran, yang kelima pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman, yang keenam pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Kemudian untuk semester 2 kita akan belajar tentang kerajinan bahan limbah lunak, yang kedua teknologi konstruksi miniatur jembatan, yang ketiga budidaya tanaman obat, yang keempat pengolahan bahan pangan sayuran segar menjadi makanan dan minuman, dan yang kelima pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Peta konsep untuk bab pertama yaitu kerajinan serat, ini bisa kalian buka di buku paket PSE halaman 2. Oke, pertama, pengertian kerajinan serat. Kalian sudah tahu belum apa itu kerajinan serat? Ya, bisa kalian baca. Kerajinan serat adalah kerajinan yang menjadikan serat sebagai bahan utamanya. Jadi kerajinan serat itu adalah kerajinan yang berasal dari bahan serat. Serat sendiri ada dua karakteristiknya. Yang pertama serat dari tumbuhan, yang kedua serat dari hewan.
Kemudian cara pengolahan bahan serat ada 4 cara. Yang pertama pemintalan benang, yang kedua penggulungan benang, ketiga pencelupan warna, yang keempat penenunan benang menjadi kain. Yang selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan serat. Prosesnya itu ada 3 jenis. Yang pertama dengan cara menenun, yang kedua menjahit, dan yang ketiga mengikat. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Bahan serat tadi kan ada 2 jenis. Yang pertama produk serat tumbuhan, yaitu serat pelepah pisang, serat daun pandan, serat eceng gondok. Yang kedua, produk kerajinan serat hewan, yaitu serat yang berasal dari hewan. Entah itu dari bulunya atau dari kepompongnya misalnya. Yang pertama contohnya yaitu serat wol, ada serat sutra, dan serat bulu alpaka. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Nah, fungsi kemasan yaitu yang pertama menjual produk supaya produk itu dapat menarik perhatian dari konsumen, maka suatu produk itu perlu dikemas supaya lebih cantik, lebih menarik konsumen. Yang kedua melindungi produk, misalnya suatu produk makanan jika tidak dikemas maka makanan tersebut akan cepat basi, kemudian terkena debu, kotoran. Nah, ketika di situ dikemas maka dapat melindungi produk, seperti produk kerajinan bahan serat. Misalnya kita membuat wadah tisu dari serat daun pandan. Nah, supaya produk itu aman, bisa sampai ke konsumen dengan baik, maka perlu diberi kemasan supaya bisa terlindungi. Kemudian yang ketiga, memudahkan penggunaan produk. Jika produk itu dikemas, maka akan lebih mudah untuk digunakan. Yang terakhir adalah memperindah penampilan produk. Nah, pengertiannya yaitu penyajian sebuah produk kerajinan yang bertujuan untuk menarik perhatian pembeli. Jadi, fungsi kemasan adalah untuk menarik perhatian dari pembeli atau konsumen. Nah, berikut ini adalah contoh kerajinan bahan serat. Di sini ada tas yang terbuat dari aneka serat. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri atau nanti bisa jadi gambaran untuk contoh kalian membuat kerajinan serat. Ada tas yang terbuat dari serat daun pandan, ada tempat tisu yang terbuat dari serat daun nanas, ada sendal yang terbuat dari pelepah pisang, ada bunga yang terbuat dari jagung, kulit jagung. Dan juga ada baju atau pakaian rompi ya di sini yang terbuat dari mungkin kulit kulit pelepah pisang bisa, atau dari kulit. Nah, ini contohnya bahan serat tumbuhan. Ada pelepah pisang tersebut dijemur terlebih dahulu supaya lebih awet. Airnya hilang supaya awet, bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Di sini contohnya adalah tas. Dan yang kedua ada serat eceng gondok. Eceng gondok, tentu kalian sudah tahu ya eceng gondok, apalagi di daerah yang dekat dengan rawa itu pasti sangat banyak eceng gondoknya. Nah, itu bisa kalian manfaatkan untuk membuat seperti contohnya adalah sendal yang terbuat dari serat eceng gondok. Nah, caranya adalah eceng gondoknya dikeringkan terlebih dahulu. Dan yang dipakai itu adalah batangnya itu loh, batangnya itu awet. Selanjutnya serat daun pandan.
Serat daun pandan ini sama daun pandan yang masih segar dijemur terlebih dahulu hingga menjadi kering seperti ini, karena kalau kering itu lebih awet dan bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Ya, contohnya ada sendal tadi ya, selain dari daun eceng gondok juga bisa dari serat daun pandan. Kemudian serat daun nanas. Daun nanas yang berduri itu bisa juga digunakan untuk membuat bahan serat. Daunnya dijemur terlebih dahulu, kemudian bisa ditumbuk atau disisir seperti yang terlihat di gambar ini ya. Nah, itu sudah jadi, sudah digulung dan akan siap dipasarkan. Contohnya bisa digunakan untuk membuat tas, seperti yang ada di atas ini, ada tas yang terbuat dari serat daun nanas. Kemudian selanjutnya bahan serat hewan. Serat hewan yang pertama ada serat wol bulu domba. Bisa dilihat di situ bulu dombanya sangat lebat sekali. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat, misalnya di sini adalah rompi. Sangat cantik ya. Sebelumnya diproses terlebih dahulu, bulu dombanya dipotong, kemudian dibersihkan terlebih dahulu, diberi cairan antiseptik atau dibersihkan terlebih dahulu, diberi sabun, kemudian dijemur, dikeringkan, dan bisa diproses menjadi rompi yang cantik seperti ini. Kemudian yang kedua serat sutra kepompong ulat sutra. Nah, disinilah proses membuat sutra yang terbuat dari kepompong ulat sutra. Seperti yang terlihat di gambar ini ya. Ulat sutra yang warnanya putih itu, yang bundar putih itu adalah kepompong ulat sutranya yang akan dipintal, kemudian nanti bisa dijadikan benang sutra. Nah, contoh produknya adalah ada sepatu kecil, sepatu bayi yang sangat cantik ini. Sutra itu kan mahal. Nah, apabila kita bisa mengolahnya dengan baik, maka akan jadi suatu produk kerajinan yang sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya adalah serat bulu alpaka. Alpaka seperti yang terlihat di sini. Alpaka sendiri adalah hewan khas pegunungan Andes, yaitu pegunungan yang ada di daerah Amerika Selatan. Jadi alpaka ini adalah hewan penghuni asli dataran tinggi yang berasal dari Amerika Selatan. Mirip seperti unta, sejenis unta. Kemudian serat bulu alpaka ini sama seperti wol dari bulu domba, bisa diproses terlebih dahulu sehingga bisa menjadi baju atau sweater atau jaket. Nah, tugas untuk kalian anak-anakku, carilah bahan serat yang mudah kalian jumpai di lingkungan sekitar. Jadi kalau bisa seperti yang Ustazah contohkan tadi, mungkin di daerah kalian kaya dengan eceng gondok, maka kalian bisa menggunakan serat eceng gondok. Atau jika di tempat kalian banyak daun nanas, daun pandan, itu kan sangat mudah ditemui. Nah, kalian cari serat tersebut, kemudian kalian proses, dan nanti Ustazah akan meminta kalian untuk membuat kerajinan bahan dari serat alami. Ya, di sini Ustazah meminta kalian membuat kerajinan bahan serat alami karena lebih mudah dicari daripada serat hewan ya. Kalau serat hewan itu nanti lebih mahal, kalian perlu mengeluarkan biaya. Nah, supaya kalian bisa memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Batas waktu mengumpulkan 4 September 2020. Nah, untuk kerajinan serat ini saya beri kebebasan untuk memilih produk apa yang akan kalian buat, atau kalian ingin membuat seperti yang Ustazah berikan contoh tadi, ada tas, sendal, kemudian tempat tisu dan lain-lain. Nah, itu nanti tugas untuk kalian membuat kerajinan bahan serat alami. Bentuknya bebas.
Nanti ustazah akan menilai dari kinerja kalian, tingkat kreativitas kalian, dan juga ketepatan waktu pengumpulan tugas kalian. Ya. Sebelumnya ini ada tahap pengerjaan tugasnya. Yang pertama kalian harus menyiapkan bahan terlebih dahulu. Makanya ustazah minta kalian mencarinya di sekitar kalian yang mudah dijumpai. Kemudian tahap berikutnya adalah proses pembuatan. Di sini ustazah harapkan kalian membuatnya sendiri. Ya, membuat sendiri. Nanti apabila kalian kesulitan bisa bertanya kepada ustazah atau bisa mencari referensi lain. Mungkin bisa melihat YouTube bagaimana cara membuat kerajinan serat alami. Nah, yang terakhir adalah tahap finishing. Dirapikan, kemudian jadi produk kerajinan serat alami. Ya, sudah cukup sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas perhatian anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu diberikan Allah kesehatan, umur yang panjang, yang barokah. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar di rumah, ya. Semoga corona segera hilang dari muka bumi ini sehingga kita bisa bertatap muka langsung di sekolah. Oke, jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Sekian dari ustazah. Apabila banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.